Oke, teman-teman, ini soal yang membahas tentang gaji kontrak kerja, jadi ini menarik, agak sulit ya. Saya akan jelasin dengan sedetail mungkin, silahkan dicermati, dicatat kalau perlu ya. Bismillah, kita mulai. Nomor 1, 가 월급을 언제 받는지 모르겠어요. Ya, 월급을 gaji, 언제 kapan, 받는지 mendapatkannya, nenji itu grammar yang tidak mengubah arti, hanya menempatkan mengubah kata kerja. Bisa jadi sebuah kata ditaruh di tengah-tengah, itu fungsinya nenji, jadi nggak ada arti perubahannya ya, nggak usah diartikan, kata dasarnya saja. Bata, mendapat, kapan mendapat gaji, moregesoyo, saya nggak tahu. 계약서에, di surat kontrak kerja, 계약서 itu surat kontrak kerja ya, atau SLC, titik-titik 확인 해보세요. 확인 itu ngecek ya, jadi cobalah ngecek, 보세요 itu cobalah ngecek titik-titiknya. Nah, di sini ada jikep 방법 itu cara, jikep itu artinya penggajian ya, penggajian itu bayaran, jadi cara penggajian. Yang kedua jikep il itu hari-hari gajian. Nah, berarti yang nomor B, yang kedua, cobalah cek hari gajiannya di SLC, surat kontrak kerja, supaya dia tahu kapan menerima gaji. Bisa dipahami ya. Terus nomor 2, 계약서에 있는 것보다, 보다 itu daripada yang ada di SLC, 월급이 적게, gajinya 적다, artinya 적다, kata dasarnya 적다. 적다 itu sedikit. 들어온 것 같아요, 것 같아 itu sepertinya. 들어 itu artinya masuk, maksudnya masuk ke kita ya. Sepertinya aku masuk, gajiku sedikit gajinya ya, dibandingkan di surat kontrak. 지금은 sekarang, 일을 배우는 titik-titik, il itu pekerjaan, 배우다 kata dasarnya itu belajar. Jadi gimana ya, belajar pekerjaan ya, nyoba-nyoba dulu. Iraso karena, jadi karena titik-titik, 그럴 거요, akan seperti itu ya, bisa dipahami ya. Makanya kayak gitu, sedikit karena titik-titik belajar pekerjaan. A, susep sigan, susep itu artinya magang, magang itu berarti pelatihan, sigan itu waktu. Kemudian B, genmu sigan, genmu kerja, sigan itu waktu kerja. Nah, karena dia masih belajar pekerjaan, itu disebut susep magang. Nah, enaknya magang ya, jadi belum dihitung profesional gitu, masih magang. Jawabannya yang A. Terus yang ketiga, 식사는 회사에서 제공해주는 거예요. 식사 itu makannya, 회사에서 dari perusahaan ya, bukan di ya. eso itu ya bisa di bisa dari, tergantung konteksnya. 제공하다 kata dasarnya menyediakan. 주는 거예요, disediakan gitu artinya ya. 주다 itu memberi, disediakan terus diberikan. Nah, ini grammar juga ya. Kamu disediakan dari pabrik, dari perusahaan makannya. 계약서에 누가, 계약서 di SLC, 누가 siapa, titik-titik 하는 거라고 써여 있어요. 써요, 쓰다, menulis. Tapi kalau ada 써요 menjadi seida itu pasif, tertulis ya, bukan menulis tapi tertulis. Ini grammar mengubah kalimat pasif ya. seida menjadi 써요, tertulisnya. Tertulis siapa atau tertulis bagaimana titik-titik di surat SLC gitu ya. Sincong pendaftaran, jikep itu penggajian. Nah, ini agak membingungkan kalau ada soal seperti ini. Mau nggak mau kita harus nemu yang paling nyambung ya. Yang paling nyambung tuh yang B. Kenapa? Karena gini, soal ini kan hanya 2 pilihan ganda ya. Biasanya kan soal ujian 4. Nah, ini kan bisa jadi ada typo dari kesalahan membuat soalnya. Apapun yang terjadi, kita kalau latihan cari jawaban yang paling mendekati ya. Kita bikin simpel kayak gitu. Jadi tertulis bagaimana pembayarannya, atau tertulis siapa yang jikep membayarnya di surat kontrak. Nah, maksudnya membayar itu, penggajian itu ya agak bingung kan. Tapi kalau dihubung-hubungkan, dipaksain, nanti kan ada keterangannya, disediakan makan enggak, kayak gitu. Jadi jikep yang paling mendekati ya. Kalau
pendaftaran sincong salah. Oke. Terus keempat. 계약서를 잘 확인해 봤어요. 계약서 SLC 잘 확인. 확인 itu ngecek ya. 봤어요 mencoba. Sudah ngecek, sudah nyoba ngecek surat kontraknya. Nih, opmu neong irang. Opmu itu kerja, pekerjaan. Neong isi. Jadi isi pekerjaan irang dengan. Rang itu grammar ini ya, tata bahasa dengan. 임금 모두 마음에 들어요. 임금 itu ya gaji, pemasukan, pendapatan. 모두 semuanya. Maame droyo, mam itu hati, droyo masuk. Nah, artinya cocok, masuk ke hati itu cocok, suka gitu ya. Semuanya suka dari isi kerjaan, gajinya juga. Titik-titik 좋은 것 같아요. Sepertinya bagus titik-titiknya. Nah, kita lihat ya. Satu gelo keyak, gelo itu bekerja ya, pekerjaan boleh. Keyak itu kontrak. Cocok nggak ini? Sepertinya bagus kontrak kerjanya. B. Gelo jogon. Jogon itu kualifikasi. Kualifikasi itu ada syarat, ya pokoknya isi detailnya kayak gitu ya. Kualifikasi pekerjaan. Nah, jawabannya yang kualifikasi pekerjaan. Gelo jogon. Ingat-ingat ya, jogon itu kualifikasi atau syarat. Kualifikasi itu kayak gini. Pekerjaan ini apa? Gini. Terus detailnya seperti apa? Nah, itu namanya jogon, kualifikasi. Atau bisa diartikan syarat, syaratnya usia sekian, kayak gitu ya. Nanti gajinya sekian, nah itu juga detailnya, itu namanya jogon. Oke. Terus nomor 5. 어디에서 일하게 됐어요? 어디에서 di mana 일하게 됐어요? Ke 됐어요 itu artinya menjadi. Irada bekerja. Kamu jadi kerja di mana? Kayak gitu ya pertanyaannya. Jadinya kerja di mana? 잠시만요, sebentar. Ya, wait gitu ya. 계약서에서 di SLC, di surat kontrak, titik-titik 확인해 볼게요. keyo itu akan, saya akan gitu. Saya akan boda mencoba, 확인 mengecek. Jadi saya akan nyoba ngecek titik-titik di surat kontrak kerja. Oke. Genmuji, genmu kerja, ji itu tempat. Jadi genmuji itu tempat kerja. Ingat-ingat ya, ji. Sinonimnya biasanya ada kata good. Nah, ini tempatnya. Kemudian yang B, genmusikan jam kerja. Jadi kalau ditanya di mana, nah maka jawabannya yang tempat. Nah, saya akan ngecek tempat kerjanya di SLC. Nomor yang A. Oke, semoga paham ya. Ini saya lanjut ya, agak cepat, jadi teman-teman nanti bisa ngulang sendiri. Terus 6, titik-titik enen mol soyahyo. Mol apa? Soyahyo, harus menulis seda. Ya bisa menggunakan sih ya, menggunakan, menulis kan banyak arti ya. Harus menulis apa di titik-titik? Nah, iban siga cuicikal hanen saraminika. Nikah itu karena orang yang cuicik mendapat pekerjaan, si Mas Iban si iremel seseo. Nah, tulislah iremnya, namanya Mas Iban. Nah, di sini ada goyongja. Goyongja sama cuyopja. Nah, goyongja itu artinya, goyong itu kan mempekerjakan, ja itu orangnya. Jadi majikan, orang yang mempekerjakan. User atau apa ya? Atau bos gitu aja lah. Pengguna. Nah, pengguna. Kemudian cuyopja, cuyop itu mendapat kerja, ja itu orangnya. Jadi ini pekerjanya. Nah, ini istilah-istilah kayak gini nanti disangkutkan sendiri dengan sinonim apa gitu ya. Yang penting teman-teman nulis sendiri dulu. Jadi harus ditulis apa pada cuyopjanya, pekerjanya. Nah, karena yang cuijik mendapat kerjaan itu Mas Iban, tulislah Mas Iban. Jadi jangan sampai milih goyongja. Ini lawan kata. Goyongja itu yang majikannya. Paham ya? Harus menulis apa di titik-titik. Nah, di kolom pekerjanya dijawablah karena orang yang mencari kerjaan Mas Iban, tulislah nama Mas Iban. Oke, gitu aja. Kosakata ini memang sedikit rumit. Tolong yang penting kalian tulis dulu, sering dibaca itu semakin bagus ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya ya.